Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sadap bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 7 ayat 13 dan 14. Matius 7 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu khotbah di bukit ditujukan kepada murid-murid, tetapi di belakang murid-murid itu banyak orang yang mendengarkan juga. Jadi kali ini Tuhan Yesus berbicara untuk banyak orang. Dia mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Menurut Tuhan Yesus, jelas sekali di sini jalan menuju kehidupan adalah jalan yang sempit. Pintunya sempit dan sesak. Jalan menuju kehidupan kekal adalah sempit dan sesak. Mengapa demikian? Menurut Yohanes 10 ayat 7, Tuhan Yesus berkata, Akulah pintu bagi domba-domba. Jadi lewatnya, pintunya adalah Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam penggembalaan orang Yahudi itu ada dua macam kandang. Ada dua macam kandang ya, kandang sementara, di mana gembala itu di padang belantara dan apa itu tidak pulang menginap begitu. Jadi di padang belantara itu membuat kandang. Kandangnya itu terdiri dari batu, jadi batu-batu besar. Batu besar seperti ini. Khusus petani. Dan dipilih, di sini ada rumput, di sini juga ada rumput. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa masuk keluar terpelihara. Dan yang menarik sekali di situ, pintunya hanya satu. Pintunya hanya satu. Pintunya di sini. Disinilah gembala berdiri. Ini gembala. Gembalanya berdiri. Mengapa hanya satu pintu? Jadi kalau ada binatang buas, mesti lewat ke sini. Kalau ada pencuri juga harus lewat sini. Tapi ada penjaga. Jadi penjaga, betul-betul penjaga yang baik adalah menjaga domba-domba dari perampokan, tetapi juga dari binatang buas yang mengganggu. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, akulah pintu, itu berarti akulah satu-satunya pintu. Betul lah kata Tuhan Yesus bahwa sempitlah pintu masuk ke dalam kerajaan surga. Sempit karena hanya lewat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkata, akulah satu-satunya atau akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali lewat aku. Yohanes 14:6 ya. Jadi ini berarti akulah satu-satunya jalan. Ini berarti sempit dan sulit sekali dipercaya. Kebanyakan orang masuk surga itu berdasarkan usaha. Berbuat baik, beramal. Seperti itu menumpuk pahala sehingga bisa masuk ke surga. Tetapi kitab suci mengatakan semua orang berdosa tidak mampu
berhubungan dengan Allah kalau dengan usaha sendiri. Oleh karena itu perlu pertolongan dari atas, yaitu Tuhan Yesus datang menebus dosa-dosa orang yang percaya kepadanya, dosanya diampuni sehingga namanya masuk pintu itu. Kata masuklah itu kalau dalam bahasa asli, itu bahasa perjanjian baru itu bahasa Yunani itu apa? Memakai tense. Kalau bahasa Inggris ada tense ya, bahasa Yunani ada aorist tense atau past tense. Artinya aorist tense dalam bahasa Yunani adalah suatu tindakan yang sekali. Yang arti ini mulailah masuk. Masuklah sekali. Jadi masuk ke dalam pintu dalam hal ini adalah suatu tindakan percaya bahwa dirinya tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga dengan usaha sendiri dan mempercayakan dirinya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu suatu tindakan sekali. Jadi pada saat Bapak Ibu memutuskan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu masuk sekali saja. Sesudah itu saudara sudah masuk dan dalam perjalanan menuju surga abadi nanti. Atau sebenarnya sekarang sudah ada di surga dalam arti di bumi ini kita sudah menjadi anak-anak Allah atau sudah menjadi warga kerajaan surga. Nah, pintu itu sempit tetapi bukan berarti tidak ada yang masuk. Memang sulit, tetapi ditawarkan kepada semua orang. Semua orang bisa masuk. Namun, ayat 14 mengatakan, sedikit orang yang mendapatinya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah masuk ke pintu itu. Oleh karena sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kemudian Tuhan Yesus bermaksud murid-muridnya memberitakan kabar ini kepada orang yang belum tahu jalannya masuk ke dalam kerajaan itu. Itu pada akhir tulisannya Matius menulis yang disebut amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia ini sampai ke ujung bumi memberitakan kabar masuk kerajaan surga. Masuk pintu yang sempit itu. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersyukur karena kita sudah bisa masuk. Jadi kita ini OTW, on the way, menuju kerajaan surga abadi. Dan dalam perjalanan ini kita diminta untuk memberikan kabar kesukaan ini kepada orang lain. Marilah kita hari ini mungkin Tuhan menemukan Bapak Ibu Saudara dengan orang yang perlu atau perlu mengerti jalan keselamatan. Mungkin Bapak Ibu dipakai untuk menyampaikan berita ini. Mari kita sensitif terhadap sekeliling kita dan kita bisa menyampaikan kabar baik dengan ucapan kita maupun dengan tindakan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami dan bersyukur kepada Engkau ya Tuhan karena kami telah Tuhan izinkan masuk ke dalam pintu itu. Kami berdoa untuk orang sekitar kami yang belum percaya, Tuhan jadikanlah kami sarana untuk mereka menjadi percaya. Biarlah hari ini Tuhan, kalau ada yang Tuhan kirim, Tuhan temukan dengan kami, biarlah Tuhan memberikan keberanian kepada kami untuk menceritakan berita kesukaan ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.